Audio Jungle. Kemudian adalah berita yang harus diwaspadai. Singkatnya, yang pertama, angka rata-rata reproduksi masih alhamdulillah di bawah 1. Setiap minggu kita melaporkan. Minggu ini memang ada kenaikan ke 0,9, tapi kalau rata-rata selama 2 minggu kita ada di 0,68, kira-kira begitu ya. Yang kedua, kita melakukan tracking kontak dan testing di 3 zona: pasar tradisional, kemudian terminal dan stasiun, dan di pusat-pusat pariwisata. Nah, saya laporkan juga di pusat pariwisata kemarin kita mengetes di atas 1.500-an dan didapati 88 wisatawan itu reaktif, mayoritas dari Jakarta, sehingga saya menghimbau untuk menahan diri di kawasan puncak ya, karena kami akan terus meningkatkan kewaspadaan karena ada berita juga beberapa wisatawannya balik kanan. Apapun itu, kita ingin ekonomi di Jawa Barat, di Puncak, Bogor, Cianjur, dan pariwisata lainnya aman terkendali. Sehingga yang 88 itu akan dilakukan follow up dengan tes swab. Yang berikutnya, kita juga sudah mulai memproduksi rapid test 2.0 ya. Dalam minggu-minggu ini dirilis 5.000 yang sangat membanggakan, karena rapid test ini adalah rapid test canggih, mengetes antigen bukan antibody. Jadi langsung mengetes COVID. Jadi nanti hasilnya bukan lagi reaktif, betul-betul negatif atau positif, kira-kira begitu. Nah, kalau yang antibody yang dipakai sekarang hanya mengecek banyaknya antibody oleh kedatangan benda asing. Kalau yang antigen ini 2.0 ini dia mengecek COVID-nya, kira-kira begitu. Kemudian juga dalam minggu-minggu ini kita mendapati ekonomi sudah bergerak ya, monitoring dari kami, protokol-protokol kesehatan kami sampling di KBB, di Pangandaran sempat, dan kemarin di Kabupaten Bandung. Dari mulai kedatangan sudah melakukan pengetesan suhu, antrian berjarak, tiket sudah online, selama duduk juga dikasih jarak, silang merah kuning untuk yang tidak diduduki, dan lain-lain. Nah, tinggal kepatuhan dari masyarakat. Sementara saya himbau, sebelum ada instruksi, maka yang namanya wisatawan hanya diperbolehkan sementara masih dari wilayah Jawa Barat saja untuk menjaga proses pentahapan yang kita lakukan. Kemudian laporan minggu ini juga tingkat lalu lintas sudah mendekati sebelum PSBB ya. Jadi artinya pergerakan lalu lintas orang untuk ekonomi sudah sangat tinggi ya, bahkan di beberapa tempat kemacetan masih sudah terjadi. Apapun itu menandakan pergerakan ekonomi sudah terjadi, dan kita berharap di akhir Desember ekonomi Jawa Barat tidak seperti yang diprediksi terburuk, yaitu di bawah 0, tapi kita masih bisa angka di 2-2,5%. Kemudian hasil kajian kita selama COVID, ekonomi yang terkoreksi paling tinggi adalah sektor jasa, 4,8% turunnya. Kemudian sektor industri, manufacturing 4,2%. Yang paling sedikit terkoreksi adalah pertanian. Pertanian terkoreksinya hanya 0,9%. Menandakan pertanian ini tangguh selama COVID, ya. Apalagi dikombinasi dengan perdagangannya digital. Maka ekonomi masa depan menurut saya adalah balik kanan lagi ke bidang pertanian, tapi dengan 4.0. Itulah masa depan Jawa Barat yang akan kita skenariokan, sehingga kepada Anda milenial yang baru lulus, melihat COVID begini, mending tinggal di desa, tapi rezeki kota dan bisnis mendunia. Jauh dari penyakit, tapi dekat dengan rezeki lah, kira-kira begitu. Kemudian juga saya laporkan dari sisi koordinasi, kemarin kami kedatangan Menko PMK,
Menteri Kesehatan mengapresiasi inovasi-inovasi Jawa Barat, bahkan Pak Menkes juga berkomitmen membeli rapid test produk Jawa Barat dan juga mengapresiasi koordinasi yang dilakukan oleh gugus tugas provinsi, di mana kami ini fungsinya pembinaan, bukan ke teknis. Teknis ada di gugus tugas kota kabupaten. Dan minggu depan kami akan mulai membagikan rapot kinerja gugus tugas, ya, sehingga gugus tugas harus bisa mengevaluasi diri, plus minus kelemahannya ada di mana, itu juga harus menjadi cara kita melakukan pembinaan. Kemudian pengujian tes PCR naik sekitar 5.000 warga dan kita akan terus tingkatkan, mudah-mudahan menjadi lebih dari 10.000 untuk meningkatkan indeks dari testing kita. Berita baik juga adalah dari kajian WHO, tingkat infeksi Jawa Barat yang terpapar hanya 6,6% dibanding provinsi-provinsi lain di Jawa yang ada sampai 30%. Jadi dengan tingkat infeksi yang sangat rendah ini, tidak heran maka tingkat resiko Jawa Barat ada sekarang turun lagi ke ranking 28 ya, dari 34 provinsi, menandakan walaupun provinsi ini jumlah penduduknya besar, tapi tingkat infeksinya persentasenya paling kecil di urutan ke-28 dari 34 provinsi. Nah, kemudian terakhir berita baik lagi dari rumah sakit, turun lagi tingkat keterisian. Jadi keterisian selalu menurun, menandakan tingkat kesembuhan yang sudah 7 kali lipat dari tingkat kematian, sekarang tinggal di 27%, kira-kira begitu, 27,64%. Saya kira itu ya update-nya, dan minggu depan kita akan fokus mulai membahas indeks-indeks ekonomi. Sudah saatnya kita seimbangkan kesuksesan darurat kesehatan dengan kesuksesan kebangkitan ekonomi. Atau non? Pak Gubernur, ada apresiasi dari PMK dan juga kesehatan soal penanganan COVID di Jawa Barat. Sesungguhnya apa strategi yang difokuskan oleh Jawa Barat saat ini untuk penanganannya? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan fokus untuk tes itu di pasar tradisional dan juga wisata. Apakah itu tersebar di seluruh 27 kabupaten kota atau hanya di titik-titik yang sudah terstressing, Pak Gubernur? Terima kasih. Ya, kemarin kita mendapatkan apresiasi dari Menko PMK dan Menkes. Saya sampaikan ke beliau-beliau, pertama, koordinasi di Jawa Barat itu sangat sering, ya. Kita rapat mingguan, kita melakukan update dengan kota kabupaten, kita ada tim pelacak data juga, itu sangat harmonis. Kedua, saya gayanya nggak top down, ya. Jadi mendengar aspirasi dari bawah, kemudian memberikan pandangan-pandangan, jawaban dengan keilmiahan, sehingga miskomunikasi, walaupun pandangan politiknya berbeda-beda, kita mengalami kesepahaman bahwa masalah ini harus dituntaskan bersama-sama. Nah, keharmonisan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat yang lainnya, bahwa kunci keberhasilan Jawa Barat adalah pada kekompakan kepala daerah dari gugus tugas kota kabupaten dengan provinsinya. Kami punya 5 prinsip, ya. Prinsip pertama selalu proaktif, jangan nunggu. Kedua, harus ilmiah, jangan pakai kacamata emosi, baper, apapun dalam mengambil keputusan harus ilmiah. Ketiga, harus transparan. Nah, ini kami terus perbaiki, jangan menyembunyikan data. Kalau baik dibilang baik, kalau jelek bilang jelek, supaya kalau jelek hasilnya ya kita kasih obat yang sesuai dengan tingkat permasalahannya. Yang keempatnya kolaboratif, ya, saling berbagi, dan kelimanya adalah inovasi. Saya kira 5 rumus itu yang diapresiasi Pak Menko, ya. Proaktif, kemudian transparan, kemudian juga ilmiah, kolaboratif, dan inovatif. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut, pasar itu ada 700, terdiri dari 500 pasar milik pemerintah dan 200 milik swasta. Itu tidak dipilih-pilih, cuma didahulukan yang paling ramai, paling padat berdasarkan statistik kedatangan. Jadi memang masih panjang mengetes 700 pasar. Tapi dengan hadirnya rapid test buatan Jawa Barat yang sudah diproduksi dan setara swab yang itu akan kita argumentasikan, maka
target-target itu dalam bulan-bulan ke depan harusnya berhasil. Jadi kami sangat optimis di sisa bulan-bulan 2020 pengetesan ke daerah rawan 700 pasar, di ratusan tempat wisata, random sampling ke orang-orang yang datang, itu akan menguatkan Jawa Barat sebagai provinsi yang selalu terkendali. Juga ekonomi yang sudah kami buka sudah bulan Juni ini insya Allah membangkitkan lagi ke normalan di Jawa Barat. Oke, cukup ya. Terima kasih, hatur nuhun, sampai berjumpa minggu depan.